Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk hari ini tentunya pertemuan pertama kita di hari Senin, ya kan? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Adel Febrianti, Adeli, Amka, Anggun, Apriza, Ardian Saputra, Tuma, Lira, Emu Azin, Maharani. Oke. Silakan buku beserta pena apapun itu yang berhubungan dengan mapel ekonomi di atas meja. Oke, tentunya sebelum kita memulai materi untuk hari ini, Ibu pengen mengulangi materi kita di minggu kemarin. Oke. Nih, sebenarnya kita bahas pasar dan terbentuknya harga pasar. Tentunya di materi pasar dan terbentuknya harga pasar ada permintaan dan penawaran. Oke, kita bahas pertama. Yang pertama pasar. Apa yang ada di benak kita ketika ngebahas atau ada ide tentang pasar? Adanya? Penjual, terus? Pembeli, terus apa lagi? Barang. Tawar-menawar? Oke, ketika ibu pengen membeli 1 kilo bawang merah, ibu datang ke pasar. Nah, kira-kira yang ibu lakukan ketika ibu datang ke penjual bawang, yang ibu lakukan apa? Meminta atau menawarkan? Meminta. Itu bisa dikatakan permintaan. Jadi ibu datang ke pasar ingin meminta suatu barang berupa bawang. Nah, yang kemarin ketika kalian melakukan kewirausahaan, berjualan, itu yang kalian lakukan apa? Oke, kelas ini pada saat kewirausahaan kemarin menjual produk apa? Es. Jadi kalian menawarkan es ke para konsumen se-SMA 1. Oke, untuk perbedaan permintaan penawaran yang sudah kita bahas minggu kemarin, paham? Jadi ketika kita membeli barang itu termasuk dengan permintaan. Ketika kita menjual suatu barang itu bisa disebut sebagai penawaran. Nah, kita bahas yang pertama, permintaan. Oke, untuk permintaan kemarin sudah kita bahas juga bagian atau hal yang mempengaruhi. Yang pertama kemarin itu ada apa? Harga barang-barang lah. Oh, permintaan kita terhadap suatu barang juga mempengaruhi barang-barang lah. Contohnya seperti apa, Bu? Aryan datang ke toko pengen membeli teh kok. Kira-kira kalau Aryan datang ke toko cuma membeli sebuah teh, bisa dikatakan dia meminum es teh manis tidak? Tidak. Tentunya Aryan juga meminta suatu gula. Oke, dibalik Aryan membeli kopi, teh atau apapun, dia juga pengen membeli gula. Itulah sebagai harga barang-barang lah. Oke, terus yang kedua, adanya pendapatan. Oke, nih. Ketika perekonomian kita sedang turun, permintaan orang tua kita, mak pak kita terhadap suatu barang menurun atau naik? Menurun. Dari awalnya mak pak kita ketika ke pasar pagi membeli daging ayam, daging ikan. Tetapi setelah adanya pendapatan menurun, sehingga mak pak kita untuk pagi ini hanya membeli ikan. Paham? Begitu juga sebaliknya. Ketika pada saat pendapatan mengalami kenaikan, harga sawit mahal, harga timah mahal. Jadinya mak pak kita ketika nyampe pasar,
pada awalnya hanya membeli ikan, karena ada pendapatan naik menjadi membeli daging ayam juga beli, daging ikan juga dibeli. Sampai sini paham? Oke, yang ketiga itu ada apa? Selera masyarakat. Bisa ada yang nyebut contoh dari selera masyarakat? Saya, Bu. Oke, Marcel sebutkan. Selera masyarakat seperti kopi yang ada di kafe seperti kopi Starbucks, kopi cappuccino, dan americano. Seperti itu selera masyarakat. Oke, jadi perbedaan selera masyarakat. Masyarakat. Oke. Nah, kita tadi sudah disebutkan sama teman kita selera dari masyarakat. Contohnya tadi seperti apa sudah jelaskan sama Marcel dan Kusuma. Nah, Ibu jelaskan tepi lepat lagi. Kenapa permintaan di bagian selera masyarakat? Contohnya, Ibu ini pencinta kopi. Ada kopi yang harga 10.000, ada kopi yang harga 35.000. Tapi selera Ibu, keinginan Ibu lebih suka kopi yang 35.000, walaupun harganya mah. Itulah faktor dari kita meminta suatu barang di bagian selera masyarakat. Oke, sampai sini paham? Untuk bagian-bagiannya. Oke. Itu tadi sudah kita bahas materi yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang hal-hal yang mempengaruhi atau faktor dari kita meminta suatu barang. Siap untuk melanjutkan materi untuk minggu ini? Siap. Siap membahas atau mempelajari fungsi dari permintaan dan penawaran? Siap. Oke, tentunya setelah ada permintaan kita bahas terlebih dahulu fungsi dari permintaan. Oke, untuk materi berikutnya silakan dibuka di halaman 180. Nah, kita bahas dulu tentunya fungsi permintaan mempunyai fungsi sama dengan P min P1 Inilah rumus dari fungsi permintaan. Oke, dengan adanya rumus kita mempunyai soal. Kita ke soal Bu Eni. Bu Eni menjual garam. Pada saat harga garam 800, garam yang diminta sebanyak 100 kg. Setelah mengalami kenaikan menjadi garam yang diminta sebanyak 120 kg. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan P1 keterangannya apa? Harga awal. Kira-kira di soal Ibu Eni harga awalnya berapa di sini? 8 lah. P2 keterangan P2 apa? Harga naik. Di soal Ibu Eni harga naiknya atau harga berubahnya di sini berapa? 1.000. P1-nya tadi 8 lah. Sampai sini paham? Kita lanjut lagi sesuai rumus. Q sama dengan Q keterangannya apa? Jumlah barang. Oke, di soal Ibu Eni jumlah barangnya di sini berapa? 100. Q2 keterangan dari Q2 jumlah berubah atau jumlah sebesar 120. Q1-nya 100. Sampai sini paham? Yang di belakang paham? Oke, kita teruskan. Kita ke penyelesaian. P sama dengan 800. 1000 dibagi 800 200. Q 120 dibagi 100 20. Sampai sini paham? Boleh Ibu lanjutkan? Yang di belakang paham sampai sini? Oke. P min 800 sama dengan Q min P min 800 kita turunkan, 200 dibagi 200 dari hasil P dan Q. Q min 100 kita sampai sini paham? Yang di belakang? Oke, kita lanjutkan. Ibu lanjutkan boleh? P min 800 sama dengan 200 dibagi 20 10 dikali Q min 100. Sekarang kita ke perkalian sih.
Oke, bisa Ibu lanjutkan? Oke. P min 800 sama dengan, kita ke perkalian sih. 10 kali Q. 10 Q. 10 dikali 100 min sampai sini paham? Yang para lelaki di belakang boleh Ibu lanjutkan? Sekarang kita pindah ke sini karena tidak lebih enak juga sekarang. P min 800. Pindah kalau pindah ruas? Jadi plusnya lewat mana? Min ketemu min hasilnya? Oke, yang dinamakan pindah ruas kita kelompokkan yang bisa kita sedangkan di soal ini yang bisa kita jumlahkan 1000 dan 800. Oke, min ketemu min plus. Di sini yang bisa kita pindah ruas sama dengan P min atau plus 1000 dibagi min 800 min atau plus plus 2 sama dengan 10. Oke, sampai sini paham? Bisa Ibu lanjutkan? Oke, sekarang kita carinya. Q sama dengan berapa hasilnya? 2. Jadi jawabannya adalah Q sama dengan P per ditambah 2. Inilah jawabannya dari fungsi permintaan dari soal Ibu E. Sampai sini paham? Nah, sedangkan kurva yang kita perlukan yaitu ini tadi P dan ini Q. Harga awal di sini tadi berapa di soal Ibu E ini? 800. Harga berubah? 1000. Jumlah awal? 100. Jumlah berubah? 100. Oh, ternyata dari soal Ibu Eni fungsi dari penawarannya ada QS sama dengan 1 per 10 ditambah 2. Sampai sini paham? Boleh Ibu jelaskan sekali lagi? Boleh. Ibu bahas sekali lagi di soal Ibu Eni, penjual pada saat harga garam 800, garam yang diminta sebanyak 100 kg. Pada saat harga garam 1000, garam yang diminta sebanyak 120 kg. Kita hitunglah sesuai fungsi dari permintaan yang pernah mempunyai Oke, kita bahas satu persatu. P sama dengan P1 keterangannya apa? Harga awalnya di sini berapa? 800. P2 keterangannya? Harga naik di soal Ibu Eni ini berapa? P1-nya tadi 800. Oke, kita ke Q. Q sama dengan Q1 keterangannya apa? Jumlah di sini awalnya berapa? Jumlah berubah? Oke, sampai sini paham? Ibu lanjutkan. Kita turunkan P min 800 sama dengan 1000 dibagi 800, dikurang 800? 200. Q min 100. 120 dikurang 100? 20. Sampai sini paham? P min 800 sama dengan paham? Sama dengan Q kali Q min 100. Oke. P min 800 sama dengan ini berapa kita jumlahkan? 200 dibagi 20? 10 dikali Q min 100. P min 800 sama dengan 10 dikali Q 10 dikali 100? 1000. Terus kita apakan ini tadi? Kita pindah Kalau yang dinamakan pindah ruas kita kelompokkan yang bisa kita sedangkan di sini yang bisa kita jumlahkan atau satu kelompok 1000 dan 800. Oke, sedangkan P
Oke, sudah paham dengan materi tadi tentang fungsi permintaan dan penawaran sesuai rumus sudah kita bahas? Sudah. Oke, kalau emang sudah Ibu mempunyai sebuah soal, siapa yang paling cepat yang bisa jawab di papan tulis, tentunya akan mendapatkan reward. Monggo silakan dari pihak sini silakan diambil. Kasih kawan di belakang. Oke, soal tidak perlu ditulis, Ibu kasih waktu paling lama itu 5 menit. Siapa yang paling cepat, dia bisa mengerjakan di papan tulis. Monggo silakan, minggu depan akan mendapatkan reward dari Ibu. Oke, let's go, kerjakan. Paham? Paham? Paham ya? Paham cinta? Gayanya S1 paham. Siapa yang bisa? Sudah selesai? Saya Bu, sudah selesai. Oke, Marcel silakan maju. Oke, ini sudah dibahas oleh Marcel. Kita bahas satu-satu soalnya si Marcel. Soalnya coba dibacakan, Sel. Pertamanya yaitu P-nya 16.000. Harga pertama P-nya 16.000. Harga perubahan naik atau turunnya 20.000. 20.000. Jumlah? Sedangkan jumlah pertamanya 100 kg. 100 kg. Jumlah kedua? Jumlah keduanya 120 kg. Nah, kita bahas soal Marcel. Adakah salah di soal jawaban Marcel? Tidak. Tidak? Merasa benar? Kalau Ibu bahas satu persatu bisa? Bisa. Oke. Nih, 16 sampai sini semuanya benar, Marcel? Benar. 20.000 dikurang 16? 4.000. 4 nih? 120 dikurang 100? 20. Oke, sampai sini benar. Berikutnya 4.000 dibagi 20 hasilnya 200 benar? 200 dikali Q benar? 200 dikali 100? 200 dikali 100 hasil 20.000 benar? Dipindah ruas 20.000 dikurang min 600 di sini benar? Hasilnya min 4? Positif 4.000 dibagi 200, kita coret nolnya 2. Jadi hasilnya itu Q sama dengan P per 200 sama dengan 20. Paham? Oke, kita kasih aplaus untuk Marcel. Oke,
selesai sudah materi kita untuk hari ini. Ibu tanyakan sekali lagi untuk materi fungsi permintaan dan penawaran semuanya paham? Yang di belakang Aryan dan kawannya paham? Yang di sebelah sini paham? Oke. Tentunya untuk materi hari ini sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.